Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Sebelum kita mulai pembahasannya, apa sih yang dimaksud dengan sudut itu? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpitan. Nah, pangkal atau titik temu dari kedua sinar garis yang membentuk sudut itu disebut dengan titik sudut. Nah, sudut itu daerah pertemuan antara dua sinar garis yang pangkalnya berhimpit. Nah, di sini ada sinar garis OA dengan sinar garis OB. Nah, pangkalnya berhimpitan di titik O ini. Nah, O ini disebut dengan titik temu atau titik sudutnya. Jadi, sudutnya ini, titik sudutnya ada di O. Nah, kemudian bagaimana sih penulisan atau penyebutan dari sudut itu? Nah, sudut itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Seperti kurang dari, tetapi yang bawahnya datar. Seperti ini ya. Ini adalah lambang sudut. Nah, bagaimana penulisannya? Contohnya di sini ada sebuah sudut, kemudian ada titik A, B, dan O. Bagaimana cara penulisannya atau penyebutannya? Yang pertama itu dengan satu huruf. Nah, satu huruf ini adalah sudut O, atau kita lambangkan seperti ini lambang sudut, kemudian O. Sudut O berarti artinya letaknya ada di sini. Karena di sini sudutnya ada di titik O. Ini adalah sudut O. Itu penyebutan dengan satu huruf. Kemudian kita sebut dengan dua huruf. Ada sudut A, O, B. Pangkalnya ada di titik O. Berarti yang tengah-tengah O yang melambangkan sudutnya. Berarti ini adalah sudut AOB. Atau dengan tiga huruf juga kita balik jadi B, O, A. O tetap ada di tengah karena sudutnya itu ada di titik O. AOB dan BOA itu sama-sama menunjukkan sudut O. Nah, beda dengan OBA. Nah, OBA itu tidak membentuk sudut karena B dan A tidak berhubungan. Seperti itu, jadi jangan terbalik dalam menyebutkan sudutnya. Kemudian, jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 5. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Nah, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi letaknya di antara 0 dan 90. Contohnya ada 5 derajat, 23 derajat, 40 derajat, 89 derajat, dan lain-lain. Kemudian ada sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat atau pas 90 derajat. Biasanya lambangnya itu ada tanda persegi di sini atau kotakan di sini atau tanda L di sini di tengah-tengahnya. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat. Letaknya di antara 90 dan 180 derajat. Contohnya ada 91, ada 100 derajat, ada 160, ada 179 derajat, dan lain-lain. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, biasanya sudut lurus itu bentuknya adalah garis lurus. Nah, garis lurus itu membentuk sudut yang pas 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat. Sudut refleks itu letaknya antara 180 dan 360 seperti ini. Seperti garis lurus, kemudian agak condong ke bawah atau bisa jadi ke sini, dan yang diukur adalah sebelah luarnya, bukan sebelah dalam sini ya. Contohnya ada 181 derajat, ada 200 derajat, ada 300 derajat, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis sudut ini biasanya bentuk soalnya seperti ini. Sudut yang besarnya 2/9 putaran penuh merupakan sudut titik-titik. Nah, tinggal kita jawab. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti kalau 2/9 putaran, berarti 2/9 dikali dengan 360.
Nah, ini 9 kita sederhanakan dengan 360, kita bagi dengan 9 hasilnya 40. Kita kalikan dengan 2, berarti 80 derajat. Karena 2/9 putaran sama dengan 80 derajat. Nah, 80 derajat itu kan letaknya antara 0 dan 90. Maka sudut tersebut merupakan sudut lancip. Jadi, 2/9 putaran penuh itu adalah sudut lancip. Kemudian sudut yang besarnya 5/12 putaran penuh merupakan sudut titik-titik. Nah, satu putaran penuh tadi 360 derajat, berarti tinggal kita kalikan 360 derajat. Kita bagi dengan 12, hasilnya 30, kita kalikan dengan 5, 150 derajat. Berarti 5/12 putaran itu sama dengan 150 derajat. Berarti kalau 150 derajat, itu letaknya antara 90 dan 180 derajat. Maka sudut tersebut adalah sudut tumpul, karena letaknya antara 90 dan 180 derajat. Baik, sekarang kita mulai ke hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut itu ada 3. Yang pertama adalah sudut berpenyiku atau berkomplemen atau komplemen, nama lain dari penyiku itu. Sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen adalah dua sudut yang membentuk sudut siku-siku atau jumlahnya, atau dua sudut itu kalau digabungkan jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, di sini contohnya adalah ada sudut AOB, kalau ditambah dengan sudut BOC itu membentuk sudut AOC. Itu kalau digabungkan akan seperti ini, AOB tambah BOC sama dengan AOC. Nah, AOC di sini adalah membentuk sudut siku-siku karena ada tanda siku-sikunya, maka AOB ditambah BOC itu sama dengan 90 derajat. Ini adalah sudut berpenyiku. Ada dua sudut atau lebih kalau digabungkan atau dijumlahkan jumlahnya membentuk sudut 90 derajat. Itu adalah sudut berpenyiku. Kemudian contohnya agar bisa lebih memahami lagi, perhatikan gambar berikut. Jika besar BOC 57 derajat, hitunglah besar sudut AOB. Nah, di sini yang diketahui BOC adalah 57 derajat. Berarti BOC itu 57 derajat. Nah, di sini antara BOC dan AOB itu kan berpenyiku karena membentuk sudut siku-siku. Jadinya AOB ditambah BOC sama dengan 90 derajat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya aja. AOB kan dicari, BOC kan 57 derajat. Di sini 90 derajat tetap. Nah, untuk nyari AOB berarti 97 derajat dikurangi dengan 57 derajat. Jadinya hasilnya 33 derajat. Atau kalau ingin lebih cepat lagi, ini kan AOC dari gambar ini kan sudah diketahui kalau membentuk sudut siku-siku. Berarti 57 ditambah berapa biar jadi 90 derajat. Berarti 90 derajat dikurangi 57 derajat. Hasilnya adalah 33 derajat. Mudah ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut POI, QOR, dan ROS. Nah, di sini besar sudutnya masih berbentuk variabel X. Nah, di sini yang diketahui POI berarti yang 3X, kemudian QOR itu 4X, ROS yang bawah masih 2X. Berarti kalau seperti ini, kita harus menentukan besar X-nya terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan besar ketiga sudut ini. Nah, di sini dari gambar diketahui bahwa ketiga sudut itu kalau digabungkan membentuk sudut siku-siku ini, ada tanda siku-sikunya. Berarti POI tambah QOR tambah ROS sama dengan 90 derajat. Nah, tinggal kita masukkan POI 3X, QOR 4X, ROS-nya 2X sama dengan 90 derajat. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 9X sama dengan 90 derajat. Berarti 9 dikali X hasilnya 90. Berarti untuk nyari X, 90 dibagi dengan 9.
Hasilnya X-nya adalah 10 derajat. Nah, ini kita baru menemukan nilai X-nya. Untuk mencari POV, berarti POV kan 3X. Berarti 3X itu artinya 3 dikali X. X-nya adalah 10, berarti 3 dikali dengan 10. Berarti 30 derajat. Kemudian QOR adalah 4X, berarti 4 kali 10. 4 kali X-nya 10 tadi adalah 40 derajat. Kemudian ROS 2X, berarti 2 dikali dengan X-nya 10. 2 kali 10 hasilnya adalah 20 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan POV 30 tambah QOR 40 tambah ROS 20 hasilnya adalah 90 derajat sama. Kemudian yang kedua adalah sudut berpelurus atau suplemen. Sudut berpelurus atau sudut bersuplemen adalah dua buah sudut yang membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu jumlahnya atau besarnya 180 derajat. Ada dua sudut di sini dari gambar. Ada sudut AOB dengan BOC, kalau digabungkan akan membentuk garis lurus atau sudut lurus AOC. Nah, ini kalau kita jumlahkan akan membentuk sudut AOC. Nah, sudut AOC adalah garis lurus atau sudut lurus. Jadinya AOB ditambah BOC sama dengan 180 derajat. Itu sudut berpelurus. Dua sudut atau lebih kalau dijumlahkan atau digabungkan, ini akan membentuk sudut lurus 180 derajat. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BOC berapa? BOC. Nah, di sini yang diketahui AOB. AOB itu 39 derajat. Yang ditanya BOC. Nah, antara AOB dengan BOC itu kalau digabungkan itu kan membentuk sudut lurus. Jadinya dia saling berpelurus. AOB ditambah BOC itu saling berpelurus kalau ditambah hasilnya 180 derajat. Nah, AOB kan 39, BOC belum diketahui, 180 itu jumlahnya. 39 ditambah berapa? Hasilnya 180 derajat. 39 ditambah berapa? Hasilnya 180 derajat. Berarti tinggal kita kurangi aja. 180 kita kurangi dengan 39. Hasilnya adalah 141 derajat. Nah, mudah kan? Contoh yang kedua. Nah, di sini ada 3 sudut digabungkan. Ada sudut POV 59, kemudian sudut ROS 24, yang ditanya adalah QOR. POV, ROS, QOR, ini kalau kita gabungkan akan membentuk sudut lurus POS ini. Nah, sudut lurus itu kan besarnya 180 derajat. Berarti POV, QOR, ROS ditambahkan jumlahnya harus 180 derajat. Berarti kita tinggal masukkan angkanya aja. POV-nya 59, QOR belum diketahui, ROS-nya 24. Itu kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 83. Sama dengan QOR belum diketahui, sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mencari QOR berarti tinggal kita kurangkan dengan 83. Hasilnya adalah 97 derajat. Itu besar sudut QOR. Nah, atau cara cepatnya kalau kalian tidak mau menuliskan seperti ini, bisa aja 180 tinggal kalian kurangi dengan 59 dikurangi dengan 24. Seperti itu. Hasilnya sama dengan 97 derajat. Oke, untuk contoh yang ketiga, di sini ada dua sudut yang saling berpelurus, tapi bentuknya di sini dalam bentuk aljabar atau variabel. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai M, sudut BOC, dan sudut AOB. Nah, di sini yang diketahui sudut AOB kan 3M kurangi 22, BOC-nya 4M tambah 34. Oke, yang pertama, di sini AOB dan BOC kan saling berpelurus. AOB ditambah dengan BOC itu kalau dijumlahkan menjadi garis lurus. Jadinya 180 derajat. Kita masukkan sudutnya. AOB itu kan 3M kurangi 22. Kemudian BOC-nya 4M kurangi tambah 34 sama dengan 180
derajat. Nah, ini kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang pertama 3M dengan 4M. Itu kita jumlahkan. Kemudian ditambah negatif 22 ditambah dengan 34. Kita jumlahkan hasilnya 7M. Kemudian negatif 22 ditambah 34 hasilnya positif 12. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini 7M ditambah 12 kan tidak bisa. Makanya 12 ini kita pindah ruas ke belakang. Dari positif pindah ruas jadi negatif. Nah, 7M sama dengan 168. 7 dikali M atau 7 dikali berapa hasilnya 168. Berarti untuk mencari M, 168 dibagi dengan 7. M-nya sama dengan 24 derajat. Nilai M sudah diketahui 24 derajat. Berarti kita sudah bisa mencari nilai AOB, besar sudut AOB. AOB kan 3M dikurangi 22. M-nya tadi 24. Berarti 3, M-nya 24. Berarti 3 dikali 24 dikurangi dengan 22. 3 kali 24, 72, kurangi 22, hasilnya adalah 50 derajat. Kemudian untuk sudut BOC kan 4M tambah 34. M-nya 24 derajat, berarti 4 dikali dengan M. M-nya 24, 4 kali 24 tambah 34. Berarti 96 dikurangi dengan ditambah dengan 34. Hasilnya 130 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan 130 tambah 50, hasilnya adalah 180 derajat. Berarti sudah benar. Baik, selain beberapa contoh tadi, ada juga soal yang bentuknya sepele seperti ini. Sebuah sudut besarnya 25 derajat. Penyiku sudut tersebut adalah titik-titik. Nah, penyiku berarti siku-siku. Siku-siku adalah 90 derajat, berarti 25 ditambah berapa? Biar hasilnya 90 derajat. Berarti 90 dikurangi 25. Hasilnya adalah 65 derajat. Kemudian, ada lagi yang lebih simpel. Penyiku sudut 53 derajat adalah titik-titik. Berarti pasangan 53 derajat biar hasilnya siku-siku atau 90 derajat itu berapa? Berarti 90 dikurangi 53. Hasilnya adalah 37 derajat. Jadi penyiku dari 53 derajat adalah 37 derajat. Kemudian sebuah sudut besarnya 117 derajat. Pelurus sudut tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini pelurus. Kalau pelurus berarti kan lurus. Lurus adalah 180 derajat. Berarti 117 biar jadi 180 itu ditambah berapa? Berarti 180 dikurangi 117 hasilnya adalah 63. Jadi pelurus dari 117 derajat adalah 63 derajat. Mudah ya? Oke, hubungan sudut yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang arah hadapnya saling berlawanan. Kemudian sudut yang bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. Nah, di sini maksudnya yang bertolak belakang itu arah hadapnya saling berlawanan. Contoh seperti ini. Ada sudut A, O, B itu bertolak belakang dengan sudut C, O, D atau sudut D, O, C sama. Atas dengan bawah itu saling bertolak belakang. Nah, sudut AOB dengan COD itu besarnya sama. Kalau misalnya di sini 100 derajat, berarti di sini juga 100 derajat. Kemudian yang saling bertolak belakang lagi ada sudut AOD dengan BOC. Ini saling bertolak belakang. Kalau di sini misalnya 30, berarti di sini juga 30. Kiri dan kanan itu sama. Berarti yang sama atas dan bawah, kiri dan kanan. Itu pasangannya. Jadi sudut yang saling bertolak belakang itu pasti
memiliki besar sudut yang sama. Nah, agar lebih memahami lagi, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di sini yang diketahui ada sudut AOD. AOD-nya 58 derajat di sini. Kalian diminta untuk mencari AOB, BOC, dan COD. Nah, sekarang untuk cari AOB terlebih dahulu. AOB. Nah, di sini ada AOD. Nah, ini kalau digabung antara AOD 58 dengan AOB di sini, ini kan membentuk garis lurus. Membentuk garis lurus di BOD atau garis BD ini. Jadinya kalau digabungkan akan membentuk garis lurus 180 derajat. Berarti AOD ditambah AOB itu 180 derajat. Nah, 58 ditambah berapa? Hasilnya 180 derajat. Berarti 180 dikurangi dengan 58. Berarti sudut AOB di sini adalah 122. Nah, AOB di sini 122 derajat. Kemudian untuk yang BOC. BOC itu kan bertolak belakang dengan AOD. BOC. BOC kan bertolak belakang dengan AOD. Maka besarnya sama. BOC sama dengan AOD sama dengan 58 derajat. Berarti di sini 58, di sini juga 58 derajat. Kemudian untuk COD. COD kan bertolak belakang dengan AOB. Jadi besarnya sama. COD dengan AOB itu 122 derajat. Berarti yang atas dan bawah ini besarnya 122 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut BAC. BAC. Berarti letaknya ada di atas ini. Besarnya berapa? Nah, di sini yang diketahui adalah sudut EBC. Cuma sudut EBC. EBC 110 derajat. Berarti yang kemudian dengan sudut ACB. ACB 50 derajat. Berarti ada dua sudut yang diketahui. Nah, sebelum mencari sudut BAC, kita cari sudut ABC terlebih dahulu. ABC. Nah, EBC dengan ABC itu kan kalau digabung akan membentuk sudut lurus. Nah, ini kan membentuk sudut lurus. Sudut 110 ini dengan sudut yang ada di dalam sini, ini kan membentuk sudut 180 derajat kalau digabungkan. Berarti 110 ditambah berapa? Hasilnya 180 derajat. Berarti sudut ABC 180 dikurangi dengan 110. Hasilnya adalah 70 derajat. Nah, di sini 70 derajat. Ini baru ketemu yang di dalam sini, sudut B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah BAC. Untuk nyari BAC berarti sudut yang ada di A ini. Oke, kita fokus ke segitiganya saja. Nah, dalam segitiga itu kan ABC ditambah dengan ACB ditambah dengan BAC itu sama dengan 180 derajat. Berarti dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti di sini kan sudah ada 70 dan 50. Kurang berapa biar jumlahnya 180 derajat? Berarti 180 dikurangi 70 dikurangi 50. Hasilnya adalah 60 derajat. Berarti sudut BAC atau sudut A di sini besarnya adalah 60 derajat. Mudah ya? Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.